Mengejutkan, Bupati Morowali bela TKA Cina. Said Didu lebih pas jadi jubir GNI. Bupati Morowali Utara bela TKA Cina. Said Didu lebih pas jadi jubir PT GNI. Dilansir fajar.co.id. Bupati Morowali Utara, Dalis Julkarson Hehi menyampaikan, persoalan di PT GNI memiliki sejarah yang panjang. Pada Agustus 2022 lalu, ia mengaku menerima surat dari yang menamakan diri Serikat Pekerja minta untuk difasilitasi bertemu dengan manajemen PT GNI. Setelah menerima surat, Dalis audiens dengan Serikat Pekerja, kemudian melakukan pertemuan dengan manajemen PT GNI membahas beberapa poin-poin tuntutan yang disampaikan. Beberapa poin langsung disanggupi oleh pihak perusahaan, tapi tidak semua poin yang diajukan disanggupi oleh perusahaan. Ucapnya dikutip melalui kanal YouTube Indonesia Lawyers Talk belum lama ini. Pada September 2022, terjadi demonstrasi di kantor DPRD dan Bupati Morowali Utara. Saat itu dia mengaku belum tiba di kantor karena dari luar kota. Setelah masuk kantor, dia mengundang kembali beberapa kelompok yang mengaku Serikat Pekerja itu untuk datang kembali ke kantor. Orang nomor 1 Morowali Utara ini mengaku menggelar mediasi lagi bertemu dengan pimpinan dari PT GNI membahas beberapa hal yang menjadi tuntutan mereka. Dan juga dalam pertemuan itu ada poin-poin yang kembali dipenuhi oleh pihak perusahaan, ujarnya. Kemudian pada Desember tanggal 27 lalu, ia memediasi kembali lagi. Ada aksi di lapangan oleh sekelompok karyawan, kemudian sehingga ia mendatangi perusahaan. Dia mengaku mengundang perwakilan karyawan pada saat itu karena dari Serikat Pekerja tidak ada yang hadir pada saat itu. Saya memimpin langsung rapat pada saat itu, dan di situ juga ada beberapa poin tuntutan yang langsung juga dipenuhi oleh perusahaan. Antara lain misalnya pemotongan tunjangan kalau mendapat SP1 dari pihak perusahaan yang dulunya 6 bulan dipotong menjadi 1 bulan. Kemudian tuntutan untuk kenaikan gaji itu juga dipenuhi oleh perusahaan, tuturnya. Dia juga menegaskan, UMK Morowali Utara adalah yang tertinggi di Sulawesi Tengah maupun se-Sulawesi, yakni Rp3.390.000. Meski demikian, memang ada beberapa hal yang secara prinsip ditolak oleh perusahaan, antara lain menolak mempekerjakan kembali pengurus yang menetap di Serikat Pekerja. Karena berdasarkan penilaian dari supervisor, selama bekerja, mereka tidak diperpanjang kontrak. Sistem kontrak di sana ada per 6 bulan dan ada per 1 tahun. Ketika tanggal 13 dia mengaku kaget pada tanggal 13 ada pertemuan di partit antara pihak Disnaker, pekerja dan perusahaan. Beberapa butir-butir tuntutan telah disepakati. Namun yang jadi masalah ketika perusahaan menolak menandatangani perjanjian. Pasalnya, perusahaan menganggap bahwa Serikat Pekerja karyawan ini dipertanyakan legalitasnya karena mereka bukan karyawan lagi, bukan karyawan PT GNI lagi, sehingga menurut perusahaan mereka tidak mewakili Serikat Pekerja karyawan yang ada. Pada tanggal 14 sekitar pukul 12.00 WITA siang, terjadi konsentrasi massa di pintu 5. Kemudian aksi massa ini kurang lebih 30 kendaraan bermotor masuk ke lokasi pabrik. Kemudian masuk ke yang lagi beroperasi, memprovokasi untuk berhenti kerja karyawan yang sementara bekerja. Akibatnya terjadilah keributan di situ. Tapi pada sore hari sekitar pukul 05.00 WITA, lewat itu masih terjadi aksi. Kemudian malam terjadi konsentrasi massa, sehingga terjadi kejadian pembakaran penjarahan di Mes Putri dan Mes TKA.
Dia mengungkapkan, karyawan PT GNI ada sekitar 1.300-an lebih adalah TKA. Kemudian 11.000 lebih adalah TKI. Terkait isu ketimpangan penggajian, dia mengaku tidak tahu persis, tapi kalau kondisi lapangan TKA yang paling berat pekerjaannya. Kalau menurut saya, karena kenapa? Mereka kerja non-stop, bahkan sambil bergelantungan makan, sambil di atas kren. Sambil ini kadang-kadang, mereka makan siang sambil bawa bekal. Kemudian setelah pulang kerja, mereka wajib masuk mes dan tidak boleh keluar kawasan. Dan kamar mereka ya kamar kontainer-kontainer itu ya. Kondisi yang ada, kalau bilang TKA senang, kayaknya kalau saya melihat kondisi lapangan, justru pekerjaan mereka berat, Pak. Bekerja aja berat, tapi kalau fasilitasnya bagus, kan mereka tinggal di kontainer, nggak bisa keluar ya, ucapnya. Sementara TKI kata dia, biasanya paling banyak adalah di operator kemudian pembangunan. Dia menegaskan, tuntutan tentang K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja itu sudah ada perbaikan dilakukan oleh perusahaan. Bahkan ia mengaku melibatkan pengawas ketenaga kerjaan provinsi. Terkait tuntutan sanksi-sanksi terhadap surat peringatan itu, kata dia, sudah diperbaiki oleh perusahaan. Begitupun persoalan surat sakit karena perusahaan menuntut bahwa surat sakit ini harus dikeluarkan oleh institusi kesehatan tertentu karena seringkali mereka menemukan surat sakit yang palsu. Hal itu, kata dia, sudah disepakati pada pertemuan 27 sampai 28 Desember. TKP di sana, kata dia, rata-rata 5 juta rupiah. Kalau operator bisa 7 sampai 9 juta rupiah. Sedangkan sopir di atas 9 juta rupiah. Kalau ada SP1 akan dipotong tunjangan skillnya. Tunjangan skillnya itu, kata dia, 400.000 rupiah. Mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu menyoroti Bupati Morowali Utara Delis Julkarsonehi yang terkesan membela pihak PT GNI dan TKA dalam kasus bentrok antara pekerja pada 14 Januari lalu. Sepertinya Pak Bupati ini lebih pas jadi jubir PT GNI, kata dia dalam unggahannya Jumat 20 Januari 2023. Diketahui, akibat bentrok antar pekerja itu telah menewaskan 2 orang, 1 TKA dan 1 TKI. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan adalah